pertama kali namanya juga orang baru ya, Betul. baru masuk dalam lingkungan baru, Betul. pasar baru, kebiasaan baru. Strategi apa yang Om Roni pakai nih untuk bisa ya sampai sekarang bisa masuk di banyak betul. vendor-vendor besar? Iya. Sebenarnya mengalir aja ya Mas ya. Tapi yang penting memang networking itu nomor satu sih. Iya. Networking. Alat juga, tapi alat itu bisa dibilang termaafkan lah ya. Iya. Termaafkan. Tapi memang ada standar bawahnya kalau alat. Walaupun kita di standar bawah, tapi networkingnya bagus, itu termaafkan gitu loh. Jadi ya yang pertama memang networking, dan saya juga bikin networking di Jakarta nggak sebentar sih, memang butuh proses lama, sekitar 2 tahun 3 tahun kan saya baru 2 tahunan inilah, kurang lebih 2-3 tahunan ini yang udah mulai luber-luber jadwal itu. Kalau sebelumnya juga Air kali luber. Kalau kita air yang luber, Om Roni ini jadwal ya luber. Amin. Keren, Masya Allah, berkah. Amin. Oke, dilanjut Om. Ya jadi pertama networking, ketemu SK, dari situ saya mulai ketemu banyak orang, di acara, di ngopi-ngopi. Kalau di Jabodetabek itu ya mulainya ya itu yang awal saya memang sama Jen Gilbert sama Peter di Axio, tapi cuman berapa job lah itu. Terus sudah itu ketemu Mas Indro. Oh iya. Ketemu Mas Tahun Indro. 2015 itu ya. 2015 ya, tapi sebenarnya saya ke Jabodetabek itu 2013-2014an kalau nggak salah ya, lupa saya. Nah baru ketemu Mas Indro itu sekitar 2015an lah ya. Jadi memang 1 tahun 2 tahun itu emang suatu perjuangan deh. Iya, di awal-awal. Di awal memang nggak mudah juga gitu. Jadi memang yang saya dapat sekarang itu memang awalnya penuh perjuangan gitu. Jadi orang lihat mungkin saat ini saya dibilang enak segala macam ya, memang tapi awalnya juga penuh perjuangan juga, sama aja gitu. Gitu. Jadi 2015 saya ketemu Mas Indro, terus saya sempat jadi pengurus juga di salah satu grup wedding yang baru BP itu. Iya. Yang baru jalan. Akhirnya jadi admin di situ ya. Iya, terus ketemu sama Mas Indro. Udah gitu ya udah dari situ ngalir aja dari situ ketemu Mas Indro, ketemu lagi yang lain. Ini ya self promotion ya. Kalau saya habis job memang kalau untuk freelance wajib sih kalau saya bilang ya untuk men-share portfolio gitu. Jadi kita bukan sombong sebenarnya, cuman itu sarana promosi kita juga sebagai freelance, karena sampai sekarang aja juga kalau misalnya ada vendor yang cari freelancer itu kan pasti yang ditanya pertama rate, JIR sama portfolio gitu. Jadi portfolio tetap dijalanin sambil kita tetap jalin link, networking segala macem, akhirnya ya udah jadi kayak sekarang gitu. Tapi ada nggak beberapa vendor yang mungkin menerapkan kebijakan untuk tidak boleh share hasil dari vendor tersebut? Ada ya? Itu ada. Tapi memang ada yang saya turuti, ada yang nggak saya turutin gitu. Ada yang nggak diturutin juga ya? Ada yang nggak diturutin. Ada konsekuensinya nggak seperti itu biasanya? Enggak ya? Akhirnya mereka maklumi. Mungkin di belakang dumel, tapi akhirnya dimaklumi juga. Gitu Mas. Oke. Sebenarnya alasannya apa sih ini para vendor kenapa fotografer freelance itu nggak bisa share? Justru di situ kan menjadi sebuah promosi juga ya, self promosi, soft promosi juga. Betul. Kalau di SK sih terus terang boleh aja, asal mention nanti. Betul. Karena kita nggak bisa membatasi hal seperti itu. Iya. Nah, tadi diceritakan di awal masuk ke Jabodetabek menjadi admin di salah satu grup WA, grup Facebook fotografer ya, ada grup fotografer. Nah, saya nggak bertanya tentang grup itu apa. Nah, sekarang kita tahu, sama-sama tahu nih Om Roni aktif di IWPC, terutama IWPC Official Bekasi ya. Nah, kalau pandangan Om Roni ini dengan para fotografer teman-teman itu bergabung dalam komunitas semacam itu tuh ada kelebihan dan kekurangannya apa kira-kira? Kelebihannya apa? Kelebihannya banyak sih, manfaatnya banyak banget. Dari semua itu terjadi dari link, dan di IWPC ini adalah link gitu. Kalau menurut saya pribadi, jadi kalau attitude kita udah bagus, hasil karya kita udah bagus,
kita perkuat di linknya aja gitu. Nah IWPC ini salah satu tempat yang bagus buat link itu. Begitu Mas. Oke, itu dari sisi manfaat. Betul. Kalau dari sisi buruknya ada nggak? Sejauh ini saya lihat sih nggak ada ya. Cuman memang kalau kita lihat ya, emang IWPC ini kan sekitar tahun 2015an kalau nggak salah dibikin sama Om Deddy Baros ya, itu foundernya. Dan sekarang dipegang kalau dari pusatnya itu sama Bang Ali. Dan kalau kita lihat membernya itu kalau di page-nya itu udah sampai 60 ribuan. Belum lagi chapter-chapternya itu saya yakin untuk di Jabodetabek aja udah ribuan sebenarnya. Cuman memang yang aktif hanya beberapa. Kalau dari saya pribadi sih pengennya itu dikuatkan gitu loh, IWPC itu dikuatkan, bersinergi dengan asosiasi-asosiasi lain, terutama yang memang bergerak di bidang yang sama, seperti HIPDI gitu. Itu maksudnya tinggal diseriusin deh gitu. Pasti akan jauh lebih banyak manfaatnya buat anggota. Karena memang selama ini kalau untuk yang grup besarnya itu yang kita lihat cuma share hasil. Ada keywordnya ya kalau kita mau minta jadwal. Apa itu Om? Song ya. Kalau udah ada kata-kata atau tulisan song itu berarti kode itu. Iya. Yang dibuat di teman-teman di WPC. Tapi bohong juga sih yang bilang song. Pas ditanya, waduh isi. Itu benar sekali tadi pesan dari Om Ron ini bahwa IWPC atau komunitas apapun kalau diseriusin dan berkolaborasi dengan asosiasi lain, itu akan bisa memberikan manfaat untuk anggota dan pasar. Seperti itu. Jangan sampai malah kita berkompetisi, kita adu balap, adu eksistensi itu nggak penting lah menurut saya. Nah, iya itu kalau kita udah bersinergi, kita misalnya kita taruh IWPC udah kuat, terus kita bersinergi itu otomatis akan memberi aura yang bagus buat pasar, gitu. Mungkin berpengaruh juga sama harga, malah akhirnya bagus harga gitu, nggak ada lagi yang seikhlasnya itu udah nggak ada lagi karena memang pasar udah bagus gitu. Ya setuju. Jadi memang kita harus memelihara ekosistem investasi, ekosistem harga, sampai dampaknya adalah ekosistem tentang harga freelance juga seperti itu. Jadi jangan nuntut harga freelance naik terus tapi kita nggak mau menjaga ekosistem itu dengan tadi bayar ikhlas-ikhlasnya tadi. Pastinya kalau main di Om Ron ini belum bervendor ya, dalam petik baru running untuk jadi sebuah fotografer yang akan mempunyai brand atau vendor. Amin. Kalau di dunia freelance sendiri tuh melihat persaingan antar fotografer itu pasti ada kan ya, persaingan meskipun kita berteman itu kan secara fisik dan cuman hati kita kan pasti ada lah. Oh itu kok dipakai di sini, ini nggak dipakai, pasti ada. Nah, Om Roni melihat fenomena seperti itu bagaimana melihatnya? Kalau saya pribadi sih itu saya nggak lihat itu sebagai suatu persaingan ya. Kalau saya lihat itu sebagai motivasi diri. Ketika kita lihat teman kita jobnya banyak, hasil karyanya cetar, itu kalau buat saya memotivasi saya buat sehingganya saya harus sama mereka gitu. Atau kalau bisa saya malah lebih dari mereka gitu sih. Jadi membangkitkan ya sebagai motivasi. Iya, sebagai motivasi gitu. Betul. Jangan kita malah down terus nyinyir ya. Nah, gitu. Itu enggak lah, jangan sampai dibikin nyinyir, apalagi misalnya digibahin di belakang akhirnya gitu, janganlah gitu. Itu jadi motivasi diri aja biar aura kita tetap positif. Itu setuju. Jadi aura kita meskipun lihat ya namanya juga rezeki udah diatur lah ya. Tuh. Tapi kita sebagai fotografer itu harus menjaga seperti tadi komitmen, eksistensi dan servis. Iya. Nah, Om Ron ini sekarang kan dipakai banyak vendor besar di Jakarta ya. Amin. Bagaimana bisa menjaga? Saya kan sebagai pemilik vendor juga ya. Kan nggak semua orang punya pemikiran dan hati yang sama. Biar menjaga mereka biar tetap tidak ada rasa cemburu atau tidak ada rasa dikecewakan karena dipakai di vendor lain. Bagaimana Om Roni cara Om Roni untuk bisa menjaga perasaan sesama vendor-vendor yang Om Roni yang hire Om Roni itu bagaimana, nanti biar tipsnya seperti apa sekalian memberi pesan dan masukan untuk teman-teman yang lain. Silakan Om. Maksudnya jaga perasaan siapa, vendor atau? Jaga perasaan bos-bos vendornya.
biasa selama ini sih